Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tamu-tamu saya semua nih yang udah pada datang nih ya. Ini pemirsanya belum pada datang ini. Kadang suka lupa nih kalau masih nyari strategi yang tepat nih karena baru sebulan ini via Zoom meeting. Jadi kalau di IG live kan kita muncul notifikasi ya di handphone teman-teman, jadi mengingatkan kembali. Nah, kalau lewat Zoom meeting ini, kayak tadi tuh harus dibombardir dulu lagi untuk ngingetin, apa namanya, kegiatan kita sore hari ini. Oke. Oke, tapi nggak apa-apa karena ini acaranya direkam dan nanti memang akan di-share via, YouTube dan IG ya. Jadi kayak pekan lalu, mmm, biasanya mulai ada sambil berdatangan ya, sambil jalan tuh sambil berdatangan. Nah ini kan sudah mulai join gitu ya, cuman kadang-kadang sayang ya tidak mengikuti sejak awal gitu. Nah ini Cleva nih, ini kayaknya sepupu saya nih. Hai Cleva. Oke baik kita buka aja ya, sudah jam 4:02. Saya ulangi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita ketemu lagi di Earth Room. Tiap Sabtu sore setiap Minggu sore, yang alhamdulillah sudah berjalan selama 7 bulan ini gitu ya. 6 bulan pertama saya gitu ya, eee, menyajikannya lewat IG live gitu ya. Cuman, di beberapa situasi sangat ini ya, fluktuatif gitu ya. Kadang hasil IGTV-nya halus, lancar, gitu. Kadang-kadang bergema, pembicaranya hilang gitu ya. Jadi agak kurang puas gitu melihat rekaman IGTV-nya. Nah, di bulan ini mencoba untuk lewat Zoom. Nah, hanya kadang-kadang ya seperti ini, pemirsanya perlu diingatkan lagi ya, karena kan di situasi pandemi ini banyak sekali memang kesempatan-kesempatan untuk mengikuti, Zoom ya teman-teman semua. Nah, bulan ini temanya adalah tentang ibu memang ya, kebanyakan tentang ibu karena saya ingin nanti di closing-nya pekan depan juga ada, bagaimana strategi, me time ya buat para ibu. Nah, hari ini kita akan, berbagi rasa gitu ya, berbagi rasa, pengalaman, karena kalau tadi saya sempat baca-baca nih, baru kali ini nih saya benar-benar mempersiapkan diri nih ya untuk baby blues, supaya nggak apa ya, misinformasi gitu ya. Jadi untuk baby blues sendiri itu, probabilities-nya ya, itu ya, prevalensi yang mungkin muncul itu 50 sampai 80%. Artinya besar ya, besar bahwa, kondisi ibu setelah melahirkan itu, ya mild-nya itu ya, paling ringannya itu adalah menghadapi baby blues. Belum lagi menghadapi PPD ya yang makin ya banyak ininya ya simptomnya ya, postpartum depresi, terus belum lagi postpartum psikosis. Mudah-mudahan nggak sampai ke sana kalau kita lebih aware bahwa banyak loh teman-teman, ibu-ibu di luar sana itu yang melahirkan mengalami, baby blues. Nah, tamu saya kali ini juga spesial karena saya menghadirkan 2 tamu sekaligus gitu ya. Pertama adalah Mbak, Vidi Nila, saya biasa memanggilnya Mbak Nila gitu ya, beliau ini adalah, adik adik senior, adik junior. Jauh ya Nila ya kita ya. Jauh, Nila angkatan berapa ya? 2007, Mbak. Aduh 2007 Jauh beda banget. hampir berapa tahun. Saya angkatan 98. Nah, tapi kita sudah menjadi kolega di beberapa instansi atau BUMN karena kami berdua, selain sebagai psikolog juga, berprofesi sebagai asesor. Itu nanti Mbak Nila inilah yang akan berbagi cerita nih teman-teman, berbagi cerita gimana sih, pengalamannya gitu ya menghadapi baby blues gitu kan, bisa survive seperti ini gitu ya, bisa terus, happy gitu ya, sehingga tidak bergeser ke arah PPD gitu ya, tapi, menjadi ibu yang bahagia dengan peran-peran barunya.
Nah, lalu juga saya juga kehadiran tamu istimewa lagi juga, ini dari tim Amanogawa gitu ya. Ada Mbak Irma sama Mbak Kristal gitu. Selamat datang ya Mbak, gitu kan. Salam kenal juga gitu, kalau dengan tim Amanogawa ini saya baru ketemu gitu ya. Emang luar biasa nih, situasi pandemi banyak, memberikan hikmah ya teman-teman. Jadi ketemu lewat media sosial, oh ini menarik sekali, kebetulan pekan ini saya membawakan, tema baby blues. Nah nanti, ternyata teman-teman, tim atau Mbak Irma dan Mbak Kristal ini kemarin mereka memenangkan, apa ya, juara ya di SEAHEX, lomba hackathon yang diadakan oleh Indosat, juara ketiga. Nah, ini aplikasinya menarik. Kemarin Mbak Nila ini udah nyari loh, Mbak Irma sama Mbak Kristal, di mana ya Iya, aplikasinya? penasaran langsung Oh, cari. belum ada gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita support ya, kita support untuk bisa, keluar gitu ya, supaya bisa membantu menjangkau karena, eee kayaknya hampir semua ya sekarang itu punya, smartphone ya. Kalau kalau smartphone digunakan dengan secara optimal aksesnya gitu ya, ini bisa membantu ibu-ibu lebih banyak lagi gitu. Begitu perkenalannya. Nah, eee, saya sebenarnya kalau di flyer itu, judulnya apa, mengapa, dan bagaimana. Sebenarnya sih Earth Room itu dikemas bukan seperti webinar ya. Atau seminar, atau workshop yang kita akan memberikan paparan teori dan sebagainya, tapi kita memang akan share di sini. Cuman sebagai awalan mungkin saya akan share sedikit juga gitu ya, tentang apa sih itu, baby blues, gitu. Nah, tadi ini teman-teman sempat ketemu lah ya, di buku gitu ya. Ternyata tadi bahwa ada juga mitos-mitos ya tentang postpartum depresi ini ya. Kalau kalau secara teoritis ini sebenarnya disebutnya secara umum postpartum depression walaupun seperjalanan itu dibagi menjadi 3 tadi ya, postpartum blues gitu, cuman lebih banyak disingkat sebagai baby blues ya. Lalu ada postpartum depression dan ada postpartum psikosis. Sebagaimana dalam runtutan, apa ya, penyakit gitu ya di psikologi yang namanya udah psikosis memang udah yang lebih lebih berat gitu ya kondisinya. Nah mudah-mudahan kita belum, bisa mencegahnya sebelum sampai ke sana. Nah, ada beberapa mitos ya tentang PPD dan saya juga sempat menyebutkan di caption ya. Seringkali, PPD ini, dianggap sebagai apa ya, bukan hal yang serius. Ya, bukan hal yang serius. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Aduh aku kena kayaknya baby blues deh," gitu. "Ah, itu sih perasaan kamu aja kali," gitu. Setiap orang begitu ya. Jadi diabaikan ya, diabaikan perasaannya, eee, sehingga dianggap nggak serius dan bahkan ya teman-teman yang kadang menyedihkan itu dianggap, bagaimana ibu baru tuh cari perhatian orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Mmm, Eee, ya apalagi nih yang kan ya nggak tahu yang pernah punya pengalaman melahirkan kadang gini, ah, dan ibu-ibu sendiri juga yang lainnya kadang-kadang yang menjadi apa ya pemicu. istilahnya enemy-nya ya, "Ah, saya dulu nggak gitu-gitu amat kok," gitu ya. Jadi, menafikan kondisi bahwa setiap ibu pun mengalami kondisi yang berbeda, apakah selama proses kehamilan ataupun melahirkan. Gitu, jadi dianggap bukan bukan serius atau, "Ah, lu nggak siap aja sih," gitu ya. Nah lalu, mitos yang kedua adalah dianggap akan berlalu dengan sendirinya, ya. Jadi seiring dengan waktu entar juga kalau anaknya bisa senyum, eee, nggak nangis lagi gitu ya, atau nggak sedih lagi gitu ya, entar juga happy lagi kalau ngelihat anaknya bisa senyum, bisa ketawa, bisa ngoceh gitu ya, entar lu akan bahagia deh dengan sendirinya, gitu ya. Jadi menganggap bahwa PPD ini akan pergi atau berlalu dengan sendirinya seiring dengan jalannya waktu gitu ya. Sebenarnya ada banyak tapi saya, ambil 3 aja ya karena ini, sangat apa ya, marak gitu ya di masyarakat ya mitos ini. Nah yang ketiga ini juga baru saya ketahui ya, orang yang mengalami PPD itu dianggap nggak bisa menyusui.
Ya, jadi, dipisahin aja deh, ya jadi winning gitu ya, disapi sejak awal begitu misalnya, "Ini kayaknya ibunya ini nih, sedih mulu nih," gitu ya. Padahal nih kalau menurut ini sekali lagi menurut penelitian ya, the good news is, ternyata, apa namanya, pemberian ASI secara eksklusif itu justru meningkatkan kesehatan mental si ibu, ya. Justru ketika dia dipisahkan oleh si bayi dengan bayinya, itu justru apa ya, efek loss-nya tuh malah bertambah, ya. Nah, nanti kita lihat nih kenapa sih, bisa timbul baby blues, PPD, nanti bisa di cross check sama, Mbak Nila ya, nanti betul nggak sih perasaan-perasaan seperti itu yang ada. Terkait mengapa munculnya baby blues memang banyak, apa ya, banyak yang bilang, agak susah gitu ya diketahui, tapi bukan bukan berarti tidak ada penyebabnya, cuman berbeda. Setiap ibu mengalami, perbedaan mengapa dia mengalami, PPD ini, gitu ya. Jadi ada yang misalnya karena, mmm, apa namanya, pengalaman pertama sehingga low educated gitu ya. Maksudnya dia tidak terlalu paham gimana sih, apa sih yang harus dilakukan, jadi dia bingung sendiri, stres sendiri, mau tanya juga, apa ya, kadang-kadang justru dibandingkan bagaimana cara mengasuh dirinya dengan mengasuh orang lain gitu ya. Terus juga, pengalaman melahirkan, ya karena kan beda-beda nih teman-teman ibu-ibu melahirkannya. Nah, pengalaman melahirkan yang beda-beda ini juga kadang menimbulkan traumatis ya. Misalnya ibu yang tiba-tiba dia nggak tahu kalau, eee, apa tuh, plasenta previa misalnya ya, kemudian dia merasa bersalah, "Kok saya baru tahu sekarang," gitu misalnya kayak gitu ya. Atau kemudian pada saat melahirkan anaknya tertelan air ketuban, kemudian dia merasa bersalah, dulu kayaknya aku salah ngedennya nih," atau gimana gitu. Nah seperti itu ya. Jadi pengalaman-pengalaman, yang menimbulkan traumatis pada diri si ibu. Lalu juga, apa namanya, skema pengasuhan negatif juga bisa, ya. Jadi misalnya begini, si ibu punya pengalaman, pengasuhan yang buruk dari, pengasuhan sebelumnya, ya. Sehingga dia merasa, kayaknya nih, saya ini punya bakat, ya, saya kayaknya akan mengasuh persis sama, ya, dengan cara mengasuh yang dia sendiri nggak suka, gitu. Nah, itu, eee, seringkali jadi menakutkan ya buat buat para ibu-ibu melahirkan ini, yang baru melahirkan. Atau teman-teman, kondisi anak. Ya, jadi ada beberapa kondisi anak yang berpotensi menimbulkan ibu baby blues. Sebagai contoh ini adik saya nih, adik saya ini dia penyuluh ASI, tapi dia nggak bisa mengasihi anaknya. Nah, ya kan. Kenapa? Ternyata waktu itu anaknya itu, apa ya, taitang ya. Jadi dia nggak bisa apa, ngecap narik puting gitu ya, karena apa, nempel gitu ya. Jadi lidahnya nggak bisa berfungsi, menghisap puting dengan baik. Nah itu ujiannya ya. Jadi dia ngasih edukasi, dia menyuluh orang untuk ngasih ASI, begini begitu caranya. Pada saat dia mengalami sendiri gitu ya, dia stres sendiri. Nah, dia juga sempat mengalami baby blues ya, "Kok kok aku begini amat ya?" Gitu. Ternyata nggak semudah pada saat, menyuluh gitu ya, menyuluh orang lain atau memberikan, edukasi buat orang lain, gitu. Jadi ada banyak macamnya. Nah, ini saya kasih contoh beberapa saja, gitu. Nah, terus, apa lagi ya yang mungkin sebagai pengetahuan awal gitu ya tentang, apa namanya, nah ini juga, dibedakan ya antara tadi ya postpartum blues gitu istilahnya, lalu ada postpartum depression, ada postpartum tadi, psikosis gitu. Nah teman-teman kalau yang di psikosis ini, teman-teman mungkin masih ingat ya, ada, seorang ibu, nah ini mungkin rekannya atau seniornya Mbak Irma atau Mbak Kristal ya, kalau nggak salah waktu itu ini ya, ibu lulusan ITB ya, yang kemudian memutuskan, eee, apa namanya, membunuh 3 anaknya. Nah saya sih bukan psikolog yang terlibat untuk, melakukan assessment, tapi kalau dari informasi yang berkembang di kami gitu ya, di kalangan psikolog, itu termasuk yang mengalami pengasuhan yang, apa ya, istilahnya traumatik pengasuhan dia yang belum selesai, sehingga,
memutuskan kayaknya saya nggak, apa ya, mungkin anak saya akan lebih bahagia gitu ya ketika mereka berada di surga sekarang ketimbang, besar bersama saya gitu. Nah itu kan udah muncul delusi, halusinasi. Nah kalau kita misalnya dikaitkan dengan postpartum, itu masuknya ke postpartum psikosis gitu ya. Jadi ada hasrat ingin tidak tidak hanya ada hasrat ingin bunuh diri, tapi hasrat ingin membunuh sang bayi. Ya sudah mulai ada, bisikan-bisikan, "Kayaknya anak kamu akan lebih aman dan nyaman deh nggak di tangan kamu," gitu ya. Nanti kalau dia kamu rawat, kamu kan begini begitu dan sebagainya ya, sudah ada, delusional, pemikiran delusional seperti itu. Gitu ya, jadi nanti kalau terlalu serius nanti kita jadi kayak webinar ya teman-teman. Ya, itu kurang lebih sih yang saya mau share ya. Jadi, lebih lebih banyak ininya ya, lebih banyak kita berbaginya. Oh ya satu lagi, nah karena saya menghadirkan, Mbak Kristal dan Mbak Irma dari Amanogawa, ini sebenarnya lebih nanti teman-teman terkait dengan terus apa sih ya yang bisa kita bantu? Apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita ketemu dengan ibu-ibu ya, ibu-ibu yang baru melahirkan di sekitar kita yang kayaknya nih ya, kita lihat mengalami baby blues, ya. Apa yang kira-kira perlu dilakukan, gitu. Nah nanti, saya akan kasih kesempatan juga sama Mbak Kristal dan Mbak Irma ya untuk menyampaikan, teknologinya ya, teman-teman yang mendampingi kita nanti. Oke, nah saya akan mulai dari Mbak Nila nih. Mbak Nila mungkin bisa cerita dulu nih, kira-kira waktu itu gimana tuh, prosesnya ya atau mengidentifikasi, "Ah, terang aja Mbak Nila mah lebih cepet selesainya orang psikolog," gitu ya. Nah itu ngaruh apa enggak gitu ya? Silakan Mbak Nila. Ya, terima kasih Mbak Eka, untuk kesempatannya buat sharing sama teman-teman yang lain. Mhm, Sejujurnya aku pribadi memang psikolog, tapi mhm, aku menampik itu. Jadi kayak istilahnya apa ya, oh ya ada persiapan baby blues gitu kan. Sebelum aku cerita dulu riwayat ya. Aku iya, menikah 3 tahun menanti anak gitu ya. mhm, Sangat ingin punya anak gitu mhm, selama 3 tahun. Eee, Terus akhirnya aku dikasih, apa, kesempatan, kepercayaan sama Tuhan untuk, punya anak. Nah, perjalanan ketika hamil itu lagi pandemi, yang mmm, benar-benar di rumah aja, yang belum ada new normal pada saat itu, jadi mhm, bener-bener kayak di rumah aja sendirian gitu ya. mhm, Jadi mungkin aku juga sehari-hari, eee, apa ya, hiburannya TV aja atau internet. Nah, mmm, terus kondisi ketika aku mau 7 bulan tuh, anakku tuh, kecil, istilahnya mmm, kayak apa, bayi kecil gitu kan. mmm, Dan itu, aku merasa bersalah di situ kok, kayaknya aku kurang makan, terus orang kayak mmm, mertua aku semuanya tuh berpikir kayak aku yang salah nih, yang bayinya mhm, kecil nih, mhm, makannya nggak bener gitu. mhm, Itu awal mula ketika aku mulai mhm, kayaknya mulai banyak pikiran di situ. mhm, mhm, Terus ketika melahirkan aku pecah ketuban tuh mhm, dan, bener-bener harus nunggu hasil rapid, mhm, yang kayak udah nggak kuat lagi tapi rapid mhm, belum keluar, jadi mhm. bener-bener ini. Nah, terus nggak bisa ditemenin suami, Iya iya, benar itu benar benar. kayak Luar pengalaman biasa lagi ya orang perjuangan ibu tua yang nggak ada, melahirkan saat orang tua pandemi ya. iya. Nah, ketika melahirkan, aku aku ketika ngelahirin kayaknya mulus karena aku sesar ya, Mbak. Aku mikir, "Oh udah selesai, udah lahir, udah kan." Mhm, Terus waktu aku hamil aku nggak cari informasi tentang menyusui, jujur mhm, banget. mhm, Aku berpikir kalau menyusui itu mudah mhm. gitu ya. Jadi tinggal ditempelin aja gitu Iya ya, tinggal terus ketika aku lahiran, sore itu ternyata anakku udah langsung ditaruh di kamar. Itu mmm, aku udah mulai panik, "Ih aku belum tidur, ih udah ada mhm, anak," itu nggak seneng loh aku. Itu kayak, mhm, "Ih udah ada aja sih," gitu. mhm. Dan terus suamiku kan juga karena di kamar nggak boleh sendiri, suamiku keluar kamar, jadi aku kayak cuma berdua sama suster, berdua Mhm, doang sama si anak itu, nangis, mhm, panik, terus bingung, nelpon gitu kan. mhm, Terus rasanya kayak aku menanti anak, tapi kok ketika lahir tuh kayak, kayak mhm, mengganggu gitu, mhm, kayak, mhm, "Ini anak kok nggak bisa tidur," gitu. mhm, Terus, ketika menyusui
itu nggak bisa, aku sampai stres banget, eee, sebelah kamar apa, pasien sebelah itu udah bisa menyusui gitu kan. Aku tuh nggak bisa tuh suamiku kayak, kamunya nih," aku Mhm, disalahin terus. mhm, Nah, mhm, di situ tuh aku merasa, apa ya, semua orang tuh tertuju ke anak gitu kan, mhm, terus ucapan-ucapan dari teman-teman tuh kayak, "Selamat ya, selamat," tapi, nggak ada kayak ucapan, "Kamu gimana?" Kayak mhm, ngarahnya nggak ke mhm, aku, ya semuanya ke anak gitu kan. mhm, Terus, aku berpikir waktu itu anakku harus diinepin lah, istilahnya aku mhm, pulang duluan, tapi suami aku pengennya anaknya dibawa pulang. mhm, Aku kayak, "Nggak apa-apa sih biarin aja di rumah sakit, ngapain sih dibawa pulang?" mhm, Kayak agak gimana gitu pas aku pulang ke rumah, eee, emang apa ya, kayaknya tenang aja, nggak ngerasa aku bukan yang kayak, "Ya anakku masih di rumah sakit," aku kayak happy aja ketika aku nggak bawa pulang anak mhm, aku sampai kayak mhm, gitu. mhm, Terus, itu kejadian yang pertama, yang kedua adalah ketika menyusui. Nah, mhm, menyusui itu aku udah nanya-nanya ke temen aku, "Kok aku nggak bisa menyusui ya? Akunya salah atau gimana?" Temenku aku nggak nemu dari semua yang aku chat itu, nggak ada kendala di menyusui. Entah kenapa apa orang yang kebetulan aku chat itu mhm, yang nggak ada kesulitan menyusui ya, mhm. nggak pernah ada sih waktu itu aku lancar-lancar Freeze, aja. Jadi oke. kayak Oh, aku makin merasa diri aku kan, mhm, heeh. Terus habis itu akhirnya semalaman sih aku nangis ke suamiku kayak, kayak apa ya, "Kamunya aja nih, siapa apa sih ini?" Kayak suamiku tuh kayak marah-marah gitu sama aku karena mhm, aku, eee, ketika anakku nangis, aku ikutan nangis karena aku teriakin anak aku gitu kayak, mhm, "Diam!" gitu. Aku mhm, sampai teriak sendiri kayak mhm, apa ya, aku teriakin untuk anakku mhm, sampai mhm, suamiku bilang, "Udah kamu, udah sini aja," gitu kan, "anak biar aku sama ibu yang ngurus, kamu di mhm, sini aja," itu. Aku malah mikirin kerjaan aku, mikirin mhm, yang lain, jadi aku nggak ngerasa happy gitu karena sehari-hari sama anak aku. mhm, Terus, ya kayak aku update status tuh ya galau-galau mhm, semuanya, terus gimana, ternyata aku, kayak tanya ada ke temenku yang merasa kesulitan juga menyusui, nemu tuh akhirnya mhm, tentang tangtai yang tali iya, lidah sama tali bibir. Nah itu, mhm, ternyata ada yang paham tentang kondisi aku nih, tentang tangtai gitu. Terus ibuku bilang, "Kamu harus belajar menyusui," gitu, "karena menyusui itu bagus buat ibu dan buat kamu kesehatan ibu, nanti kayak penyakit kewanitaan itu bisa, lebih baik. Terus anak juga lebih baik nggak repot." Aku masih alhamdulillahnya aku payudara keluar ASI. Jadi mhm, aku pikir DOT aja terus sepanjang mhm, itu 2 bulan DOT terus, cuman mhm, orang tua, mertua kayak, "Masa sih nggak nyusuin?" Karena kedua-duanya menyusui. mmm, Terus akhirnya aku mencoba untuk panggil bidan, mhm, datang ke rumah. Ternyata kalau mau belajar nyuci harus lepas DOT, udah ada mmm, drama lagi, ngamuk-ngamuk, terus bapakku tuh kayak, "Ngapain sih, udah kasih DOT aja." Jadi kayak, mhm, gimana ya, jadi gagal lah pokoknya, mhm, harus mhm, gagal lagi, akhirnya udahlah kasih DOT aja ya gitu kan, karena kan bayinya masih kecil kan, mhm, lahirnya cuma 2,2 jadi kayak bayi kecil. Orang suamiku, "Udahlah ngapain sih maksa banget nyusuin," gitu. mhm, Terus, akhirnya aku ketemulah sama temen aku itu cerita, tentang Teli coba konsultasi. Aku cari-cari, kebetulan vaksin kan mau nggak mau aku keluar rumah, ke dokter, ketemu dokter anak yang dia bilang, "Ibu menyusui Bu, itu di agama Islam itu dibilang, itu kewajiban ibu itu adalah, menyusui dan menyempurnakan sampai 2 tahun, buka deh Al-Quran surat bla 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 bla," digituin mmm, aku. Aku kayak kayak nampar banget ya, suami yang kerja itu suami gitu, istri hanya membantu aja dan nggak utama, yang penting ibu mhm, menyusui itu kewajiban seorang ibu. Di mhm, situ aku merasa kayak tertampar gitu loh, kayak aku menyepelekan menyusui selama ASIku ada gitu kan. mhm, Di situ aku mulai ya intinya tangtai-tanya aku harus digunting lah, itu mhm, istilahnya iya, diinsisi, akhirnya memutuskan untuk diinsisi, berduaan lagi suamiku tuh takut, suntik ya. Jadi itu mhm, kalau kalau aku tuh nginap di rumah sakit 5 hari buat belajar menyusui. mhm, Karena kalau di rumah
bapakku tuh nggak tegaan ngeliat anak nangis. Mmm, Kayak, selain aku juga nggak tega, ditambah lagi orang tuaku nggak tega, suamiku nggak tega. Salah mmm, satunya adalah aku mengungsi dan aku nginep di rumah sakit untuk belajar mmm, menyusui. mmm, Sampai bisa pulang, belum selesai juga menyusuinya, setiap itu drama lagi drama lagi. Jadi, sampai, apa ya, tapi ketika akhirnya aku bisa menyusui, itu tuh rasanya aku langsung menangis. mmm, Kayak lebih deket, anak didekap gitu mhm, ya, didekap ngeliat matanya. Kayak aku kalau mau marah tuh jadi nggak kayak dulu kan aku dulu kayak kayak kalau pakai dot kan, Nona ngasih dot gitu ya. mhm, Tapi ketika menyusui itu ada apa ya, perasaan yang berbeda, aku langsung mmm, terharu. Aku langsung minta maaf sama mamaku, "Mama ternyata susah ya jadi ibu, maafin mmm, Nila ya," gitu. mmm, Nila mungkin dulu ngerepotin, kayaknya sekarang mhm, Nila kalau ketika punya anak, Nila nggak bisa. mmm, Berat gitu. Nah, dulu waktu aku kecil, aku pernah mau bunuh diri. Jadi itu mmm, gara-gara aku merasa kurang kasih sayang ibu gitu ya. mmm, Jadi ketika aku langsung flashback, dulu aku bencinya sama orang tua kayak gimana, mhm, flashback gitu. Jadi, eee, bener gitu ketika menyusui itu, kalau tadi penelitian bilang bisa meningkatkan kesehatan mental, aku merasakan. Malah mmm, ketika kamu bisa menyusui, rasa apa ya, rasa cemas aku tuh berkurang karena ngelihat anak nggak tega buat marahin gitu ya, nggak tega buat, teriakin gitu. Jadi bener-bener, menyusui itu aku berdoa sampai tiap sholat tuh aku berdoa, orang tuaku berdoa supaya aku dimudahkan untuk menyusui sampai 2 mmm, tahun. Doa yang sampai sekarang aku panjatin karena mhm, itu kayak menurut aku tuh kunci kebahagiaan aku gitu, Mbak, mmm, mmm. gitu. Gimana, Mbak? Ya, Aku bingung, saya jadi banyak banget cerita ya iya, sebenarnya, cuman betul, mungkin sisi yang sebelah mana. Kalau tadi, iya, eee aku hampir kayak nggak pengen punya anak lagi, mmm, gara-gara mmm, ketika aku nggak bisa menyusuin, belum mhm, ngerawat anak, gendong aku tuh nggak bisa, mmm, Mbak. Aku mmm, merasa ketika aku gendong anak, anakku pasti nangis, "Kok aku nggak bisa ya jadi ibu ya?" Terus dilihat mertua sini yang aku ambil, dilihat ibu mhm, aku sini, jadi aku nggak pernah bisa, mmm, nenangin anak aku. mhm, Kayak entar siapa tahu mau punya anak kedua, nggak kepengen sama sekali pengen mhm, punya anak kedua, itu ketika belum bisa menyusui. mhm, 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 Kayak mhm, apa ya, berat emang, makanya jadi ibu tuh berat ya, makanya balasannya surga, bener-bener mhm, berat banget, emang harus belajar dan aku mhm, mengakui ilmu tuh penting. Aku nggak tahu tentang menyusui dan ya terutama suami ya, suami diajak juga, karena mhm, suamiku cuma, "Iya nanti kita dukung ASI." mmm, Suami aku tuh kebetulan dia nggak full ASI, tengah-tengahnya dicampur. Jadi kayak mmm, ibuku tuh full ASI, jadi 2 pola pengasuhan yang iya, berbeda. Itu juga ngaruh banget kayak, mhm, "Udahlah kasih support aja, support." Ya itu sebenarnya pandangan, masing-masing ya, maksudnya, mhm, ada kondisi yang memang nggak bisa harus mhm, support ya, kita mhm, paham mhm, masing-masing dikembalikan ke ibu mhm, gitu kan. Cuma ketika masih bisa diperjuangkan, aku mhm, memilih untuk mencoba dulu gitu. mhm, Untuk mencari solusi, ya aku akhirnya anakku pakai support juga, cuma waktu itu mhm, aku berusaha gimana caranya aku lepas support mmm, ini, nggak oke, campur gitu, iya, dan iya, cari ilmu terus deh, bener, iya, mhm. oke. Terus, Mbak Nila, pada saat berhasil nih ya, setelah menyusui, perasaannya sudah mulai beralih, ya. Jadi yang tadinya nggak mau Lumayan, dekat sama anak oh gitu jauh, ya, terus jadi mulai terjalin bonding gitu ya, ikatan dengan anak, bahkan tadi ngerasain efeknya bahwa aku jadi kayaknya semakin, sehat mental juga gitu ya. ketika Seperti itu menyusui yang dan dirasain ketika bisa ketika gendong berhasil juga, menyusui, ketika berhasil menggendong. Iya, heeh, betul. heeh, Jadi teman-teman memang, pengalaman keberhasilan itu penting, ya, penting dibangun buat kita, merasa kompeten. Nah, mmm, ini juga terkait, apa namanya, pengasuhan kita nih ya, nanti, Nila juga kan punya anak, bagaimana anak-anak nanti pada usia, berapa, di golden age-nya itu ya, 5 tahun itu akan terutama di usia 2 sampai 3 tahun ya, yang itu tuh, apa ya, akan banyak melakukan eksplorasi, nah dia akan membangun kompetensi. Nah, jadi pengalaman keberhasilan itu perlu diberikan supaya dia merasa kompeten ya, termasuk, tadi ya pengalaman Nila bahwa, ternyata aku bisa kok ternyata menyusui," gitu ya. Dan bener, tadi Mbak,
Ya, dan tadi juga ternyata ada rentetan pengalaman ya, pola pengasuhan yang berbeda dengan sebelumnya, lalu Nila juga sendiri punya pengalaman psikologi sebelumnya gitu ya. Jadi memang pada akhirnya kita harus bisa memahami bahwa tiap ibu, menghadapi medan juangnya masing-masing gitu ya. Eee, saya sendiri Nila waktu anak pertama dramanya musik tapi bukan Taitang, ya. Tapi, eee, apa, kayak kalau menyusui itu kayak kita tuh, mau dihisap sama ikan piranha, Sakit. sakit banget gitu Mhm, ya, ya mungkin mhm. ibu-ibu di sini merasakan gitu ya. Tapi kita perhatiin mulutnya nggak ada apa-apaan gitu ya, tapi kenapa pada saat menyusu sakit banget. Nah, itu, kadang-kadang tidak bisa dipahami juga oleh orang sekitar, nanya, ya, "Kok begini?" kita juga nggak tahu kenapa begitu, gitu ya. Nah, itu akhirnya juga membuat, stres sendiri. Nah, eee, kenapa baby blues juga muncul, itu juga tadi menjadi bagian bahwa tadi ya, lingkungan, support orang terdekat, gitu ya. Nah, ini nanti akan masuk ke, bagaimananya, ya. Nah, Nila sendiri berarti ngerasain mulai mulai beralih tuh mulai, menyadari bahwa ini aku baby baby blues deh ini, aku harus harus ngapain tuh gimana, Nil? Mmm, apa ya, aku merasa yang tadi, ada temen ketika aku tanya, apa Oh, ya, dia dia mengalami merasa taitang juga ya? iya, ada Oh, temen oke. sama, ada yang Mhm, sama ya ya ya, merasakan oke. Nah perasaan aku. itu bagian nah ini juga teman-teman ya, salah satu cara ya kita membantu orang-orang yang misalnya kita identifikasi mengalami seperti itu ya, maksudnya pengalaman-pengalaman seperti baby blues gitu, itu adalah namanya normalisasi, Mmm, ya. Kayak misalnya misalnya pada saat Nila gini, "Aduh aku kok nggak bisa ya, kenapa ya anakku?" Aku juga dulu gitu kok, gitu ya. Jadi, sama ya bahwa kita punya kesamaan pengalaman, kita punya kesamaan perasaan, kita punya kesamaan emosi. Jadi kita nggak merasa sendiri dan berbeda gitu ya. iya sih. Jadi merasakan sama tapi bukan kemudian, aku juga sama tapi aku tenang saja gitu ya. Jangan kemudian dilanjutkan kayak gitu ya. Gampang kok sebenarnya gitu, karena tiap orang bisa beda-beda. Tapi kita samakan perasaannya bahwa aku juga pernah merasakan kesulitan yang sama, jadi nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah khawatir. Sekarang apa yang kamu rasakan? Jadi tangkap perasaannya, merasa normal sendiri aja itu sebenarnya udah, aku nggak sendirian gitu ya. Itu udah perasaan yang luar biasa juga ya Nil waktu itu ya. Akhirnya aku ketemu nih sama orang yang merasakan hal yang sama Tap gitu ya Nil. tapi sempet aku tuh kayak nggak mau cerita, Mbak. Soalnya Mmm. sampai menemukan orang yang merasakan yang sama itu kayak peluangnya berapa banding berapa, aku tuh kayak Oh, oke. cerita sama orang kayak dia nggak paham, ih ngapain sih cerita, akhirnya aku kayak, Mhm. eee, aku juga cerita sama kayaknya orang terdekat juga kayak adikku sendiri, ujung-ujungnya kayak aku kesel sama kata-kata dia, dia kayak mungkin Mhm. maksudnya nggak pengen Mhm. kayak, "Aku bisa kok dulu tadinya cuman dot, terus Mhm. akhirnya bisa kok," gitu ya. Mhm. Nggak sama persis, tadi nggak ada yang Mhm. sama persis, cuma sampai Mhm. menemukan yang bener-bener paham tuh kayaknya butuh berapa Mhm. kali cerita, dan itu Mhm. aku sempet baper kayak nggak mau cerita, Mbak, pakai Mmm, mhm karena mhm. yang bener tadi, justru ibu-ibu yang lain tuh enemy juga sih, Iya aku iya. udah merasakan itu. Soalnya ibu-ibu itu Nila, Heeh. kompetitif ya, Oh, apalagi media sosial ya, Mbak, kompetitif heeh, kenapa? heeh, sejak ada media sosial jadi kayaknya bisa, gue bisa ngasih ini, gue bisa gitu. Iya, jadi nggak tahu kenapa ya, kita kok, jadi ibu-ibu tuh kayaknya berkompetisi dengan ibu-ibu yang lainnya. Ketika kita berhasil menyusui lebih baik, ketika kita berhasil, melahirkan melalui rasa sakit yang lebih pedih gitu ya, itu menjadi ibu yang lebih baik daripada yang lainnya gitu ya. Padahal setiap ya itu tadi ya, setiap ibu menghadapi ya medan juang yang masing-masing. Nah terus Nil, kapan tuh kemudian apa ya istilahnya menyadari bahwa, "Oh kemarin tuh aku begini dan aku harus lebih mengedukasi ternyata dengan mengedukasi tahu cara menggendong, tahu cara menyusui, membuat aku, feel better." Mmm, Ingat ketika apa yang aku baca, itu aku terapkan dan berhasil.
Tuh Berarti kayak membangun itu ya, kayak membangun pengalaman keberhasilan. menggendong itu ternyata nggak butuh latihan, kayak kita pakai Mhm, heels gitu loh, mhm jadi mhm, nggak bisa langsung bisa gitu. Jadi mhm kayak, mhm, aku cari info, jadi mencari info tapi nggak dilakuin, mhm, terus kalau misalnya kayak tadi kan aku panggil bidan tuh, mhm, caranya adalah, lepas dot pakai gelas minumnya, mhm, nggak bisa gitu kan. Nah bidan itu, ternyata, untuk tangkai liptai itu ada dua mazhab gitu ya, yang mhm, diinsisi sama yang enggak. Nah mhm, ketika aku tanya temenku yang dia anaknya tangkai liptai, "Aku nggak perlu diinsisi, aku bisa kok nyusuin," gitu. Ada mhm, yang kayak gitu. Nah itu mhm, sempat bikin aku maju mundur. mhm, Maju mundur untuk maju enggak, terus mhm, ya ketika aku mau mengambil keputusan bener-bener yang dari aku yang aku pengen, bukan karena kata orang. mmm, Aku butuhnya apa sih? Jadi kadang aku mmm, mikir, aku butuh aku bisa menyusui gitu ya, mmm, aku butuh aku bisa aku waktu ketika, harus sendirian berdua doang sama anakku mmm, di rumah sakit, mungkin itu bonding aku sama anak, sejak itu mmm, aku bisa lebih dekat sama anak, dia bisa ketika nangis aku sampai, eee, di kamar dia nangis-nangis aku cuekin, nangis. Kalau di rumah, anak nangis, itu kan kayak orang lain, itu nggak diangkut, nggak digendong, nggak gendong, diinin, itu apa ya, jadi pikiran buat aku juga gitu. Nah, ketika aku di rumah sakit itu, anakku nangis, "Bentar bentar, nenangin dulu sebelum sebelum gendong aku nenangin dulu, aku bisa aku bisa." Lama-lama dia bisa tidur, kayak gitu. Jadi, mhm, apa ya, kapannya ketika aku mencoba menerapkan apa yang aku baca, kan banyak tuh informasi, tapi aku mmm, coba terapin, terus aku coba nggak dengerin apa kata orang, karena, gampang cemas ya, jadi coba lakuin dan menenangkan diri sih, gitu. mmm, mhm mhm. Oke, baik. Oh ya teman-teman saya mau menginformasikan ya, Zoom kita kali ini nih ada hadiah nih, terhadap 3 orang yang aktif. Diperserahkannya kayaknya ke saya nih memilihnya ya, atau nanti saya serahkan ke Nila sama satu orang saya, satu orang Nila, satu orang dari tim Amanogawa ya memilih. Bisa mungkin pertanyaan yang menarik atau, kesediaan ya, kesediaan berbagi cerita juga boleh gitu ya. Tadi, kita di sini, saling support ya, saling memberikan, pengalaman supaya bisa menjadi, hikmah gitu ya bagi kita satu sama lain gitu ya. Oke, jadi, pada saat terbangun itu ya, berarti pada saat terbangun bonding ya Nil, kemudian terbangun apa tadi, pengalaman Berhasil, keberhasilan ya, rasa rentetan kompeten pengalaman tadi itu. heeh, jadi merasa kompeten, aku ternyata bisa gitu ya. Nah itu, mampu menghasilkan emosi-emosi yang lebih positif gitu ya. Oke, nah sebelum Nila melanjutkan ceritanya, ini ada apa ya istilahnya, bagaimana sih kita, bisa mengatasi tadi ya, apa, baby blues tadi. Nah ini juga saya nemukan banyak banyak ya, mulai dari konsumsi makanan gitu ya, olahraga, lalu ada juga, ternyata sorry, light terapi atau vitamin D. Ya, jadi ini kaitannya dengan apa ya, irama jantung. Jadi ada irama jantung yang tidak apa ya, tidak stabil itu ternyata berpotensi menghasilkan depresi. Ya, jadi ketika misalnya kita berjemur, ya kan kalau kalau ibu-ibu melahirkan tuh kan, yang dijemur kadang cuman bayinya aja ya. Padahal ketika si ibunya juga, mendapatkan sinar matahari ya, itu akan mengurangi potensi tadi, ya depresinya atau anxiety-nya ya atau yang mengarah nanti akan menghasilkan ke baby blues. Nah seringkali kan kita ya artinya make sense juga ya, saya akhirnya setelah baca-baca jurnal tadi ya make sense juga ya. Kita pada saat hamil nggak terlalu banyak keluar, ya karena ada beberapa kondisi, ibu hamil harus bed rest gitu ya misalnya. Jadi paparan terhadap sinar matahari menjadi kurang. Lalu belum lagi ketika melahirkan, sangat disibukkan dengan mengurus bayi. Jadi pada saat
apa namanya, berjemur, justru orang lain yang, "Iya sini bantu," gitu ya, bantu menjemurkan bayinya. Nah, si ibunya malah nggak berjemur juga gitu. Nah, itu jadinya, persis. memungkinkan memungkinkan yang seperti itu ya. Nah, lalu ada lagi tadi, nah nilai juga sendiri berasa ada ketika mendapatkan informasi ya atau teredukasi gitu ya, menjadi paham, oh ternyata memang nggak mudah kok menyusui, menggendong, itu ternyata butuh latihan. Bukan bukan sesuatu yang tiba-tiba kita bisa gitu ya. Nah, seringkali ini ada celoteh-celoteh orang-orang di sekitar kita tuh Eee, menganggap bahwa skill itu alami akan dimiliki oleh seorang ibu gitu ya. Jadi pada Betul saat banget, si Mbak. ibu iya, jadi pada saat si ibu nggak bisa menyusui, pada saat si ibu nggak bisa menggendong, "Lu gimana sih jadi ibu kok nggak bisa?" Gitu ya. Jadi langsung langsung begitu seperti itu padahal itu adalah juga skill yang harus pelajari gitu ya. Nah, tadi perasaan, normal ya, bahwa saya memiliki perasaan normal, itu adalah, metode yang bisa digunakan, dalam bentuk tadi, apa ya, peer group ya. Jadi, sesama peer, sesama ibu yang baru melahirkan gitu ya, saling mendukung, mudah-mudahan gitu ya, jangan sampai ketemunya jadi saling membandingkan, itu kan menjadi problem lagi nantinya ya. Kok kamu anakku umur 6 bulan udah bisa berdiri," gitu. Stres lagi ibu yang satunya, Betul betul betul. Tutup kayak kuping gitu. lah kalau udah itu. Itu langsung tutup kuping, berarti nyari peer yang lainnya. Oke, Mbak-Mbak, ada yang mau ditanyakan boleh, atau mau dibagi rasa dan pengalamannya boleh ya. Di sini kan kita emang cuma ngobrol-ngobrol aja, tapi mudah-mudahan membawa manfaat. Oke, kalau gitu kita dengarkan ya, karena sebelum saya masuk tadi ke bagaimana gitu ya. Nah ini salah satu, saya mau langsung ke timnya Amanaugawa nih, ada Mbak Kristal dan Mbak Irma. Yang ternyata teman-teman nah ini yang sebenarnya kemarin saya sempat, mengutarakan ya, "Aduh aku tuh malu deh sebagai psikolog nih yang ngambil peran ini kenapa jadi anak-anak ITB ya banyaknya ya." Rajin soalnya mereka melakukan riset teman-teman, kalau kita udah apa ya istilahnya ya, udah banyak, permasalahan-permasalahan klien jadi nggak sempet riset ya. Itu ini aja ya defense. Tapi bagi-bagi tugas lah ya mungkin ya, seperti itu ya. Oke silakan, Mbak Irma atau Mbak Kristal mungkin diceritakan terlebih dahulu nih, apa nih aplikasi, Baby Blues-nya, mangga. Siapa nih? Atau ceritanya gimana gitu ya tiba-tiba mau membenamkan diri membenamkan diri pada isu-isu psikologis seperti ini? Oke, ini, eee, saya mau ngeliatin prototipe-nya atau gimana, Mbak? Bisa? Boleh, Siap. eee, oh share, oh ya saya ini dulu ya, saya jadiin Mbak Irma dulu ya co-host ya, supaya bisa nge-share. Oke, kalau itu mau kristal dulu, background-nya gimana? Boleh boleh Mbak Jadi Kristal, begitu mangga. kita aplikasi prototipe kami nanti, saya yang ini, Iya, yang oke silakan. boleh Kis duluan. Kok kayaknya Mbak Kristal freeze? Iya ya, Mhm. ya udah. Halo, Oh itu udah bisa? dia, Bisa. iya. Eee, awalnya ya mungkin Mmm, sedikit cerita dulu awalnya kenapa kami memilih tema Baby Blues di lomba mhm, kemarin mhm. itu. Bentar. Oke. Itu awalnya saya memang beberapa waktu terakhir ini sedang concern sama yang namanya, kesehatan mental, terutama Mmm, untuk perempuan. Karena saya mengalami sendiri mhm, bertahun-tahun itu luar biasa dan alhamdulillah sekarang saya udah keluar dari semua itu. Mungkin alhamdulillah. saya mengalami semuanya gitu yang namanya baby blues, mengalami semuanya, apa sih, penyintas baby blues dan juga penyintas KDRT juga gitu kan. Mmm, Eee, dari situ akhirnya saya tuh lebih ke apa ya,
oh gimana nih kalau pengalaman saya pengennya tuh bisa ngebantu orang lain gitu. Mungkin ada banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang nasibnya sama gitu seperti saya, tapi mereka nggak tahu nih solusinya harus gimana gitu kan. Kayak misalkan kalau baby blues saya itu udah lebih parah waktu itu, udah masuknya ke depresi karena udah ke sakit fisik saya waktu itu. Saya bolak-balik terus masuk IGD, padahal diperiksa sama dokter itu nggak ada penyakitnya. Nggak ada penyakitnya, sampai akhirnya saya sembuhnya itu ikut yoga. Mungkin Ya. karena yoga itu karena bisa rileks kali ya, jadi akhirnya saya sembuh. Itu yoga selama 3 bulan, akhirnya sembuh. Awalnya dari situ, kemudian lomba virtual hackathon kemarin itu mengambil tema tentang perempuan. Akhirnya kami ambil tema tentang baby blues aja gitu, kami kerucutkan karena untuk mental health perempuan Indonesia tuh terlalu luas mungkin ya. Oh, memang kemarin temanya mental health ya, Mbak ya? Halo, Mbak Kristal, freeze lagi ya? Sebenarnya tema si Hex itu ada beberapa macam sih, Mbak. Ya, ada yang tentang kekerasan pada wanita, lalu kesehatan wanita, pemberdayaan wanita, satu lagi saya lupa. Oh iya. Dari situ kita bisa turunin mau yang seperti apa, mau yang topik apa. Iya, menarik sekali ya. Berarti kemarin itu dari si Hex sendiri ada berbagai macam topiknya ya, Mbak Irma ya? Ya, ada 4 topik itu tadi. Ada 4 topik itu tadi ya. Si Hex Oke. Ya udah nyambung lagi. Mohon maaf ini internet saya agak nggak stabil. Iya. Gitu. Awalnya dari situ ya akhirnya memutuskan sama Irma satu tim ini ikut lomba tersebut mengangkat tema baby blues. Karena itu juga menarik ya, kalau bagi saya itu seorang ibu yang bahagia gitu, maka bayi pun juga bahagia, terus rumah juga lebih sejahtera gitu kan, daripada ibu yang benar-benar stres, depresi, dan sebagainya, segala macam terbengkalai biasanya. Seperti itu. Nah, pengennya itu dari situ, akhirnya terus saya juga memang beberapa waktu lalu itu mempelajari yang namanya teknik EFT. Jadi itu emotional freedom technique yang dikembangkan. Kalau di luar negeri itu sudah sangat terkenal gitu. Di Indonesia saya belum nemu orang-orang yang memang sudah menggunakan teknik itu, mungkin ada tapi nggak terlalu eksis atau bagaimana. Nah, saya pengen memperkenalkan teknik itu saya gunakan sendiri selama 1 bulan, cukup untuk meringankan depresi saya. Depresi, stres, dan sebagainya. Awalnya saya cuma pengen itu, memperkenalkan teknik EFT itu. Jadi dia menekan titik-titik acupressure dengan menggunakan jari. Ketika kita mengalami serangan panik, depresi, atau apa, jadi kita bisa langsung melakukan EFT itu. Jadi dia hanya menekan-nekan titik di sini, nanti ada tutorialnya. Itu kita lakukan sampai kita benar-benar tenang banget. Dan itu selama 1 bulan berhasil sih bagi saya gitu. Begitu. Dan itu juga sudah dilakukan percobaan ke veteran-veteran perang yang mengalami depresi. Berhasil juga. Nah, saya pengennya EFT ini diaplikasikan ke ibu hamil dan juga ibu yang baru melahirkan. Harapannya adalah bisa mengurangi tingkat depresi sehingga si ibu tidak ada kecenderungan untuk mengalami baby blues begitu. Iya. Kalau saya sih awalnya dari situ. Terus akhirnya idenya berkembang dari EFT ke screening IPDS itu ya kan untuk mengetahui apakah ibu ini kecenderungan mengalami sindrom baby blues atau enggak. Kalau di situ memang memerlukan psikolog karena sesuai dengan profesinya gitu. Terus ada apa sih kemarin tuh ya Mak ya, konsultasi psikologi juga gitu ya. Ada yang namanya freeze lagi. Jadi gimana nih Mbak? Saya lanjutin aja ya. Ya, boleh.
mau share screen ini yang udah masuk ke fitur-fitur yang Udah bisa kan ya Mbak Irma ya? Coba saya. Sudah muncul belum? Udah. Bentar nih. Udah ya? Ya. Nah, ini sih sebentar. Caranya munculin next-nya gimana ya? Oh iya. Yang ini, nah ini kelihatan di sini. Kis, ada tambahan lagi nggak? Udah? Atau mau lanjut ke sini? Udah, silakan. Oh iya udah. Kalau gitu saya lanjutkan. Ini fitur-fitur yang dari hasil kami, karena waktu lomba itu kan kami ada coaching klinik, jadi ada masukan juga, jadi praktisi-praktisi gitu, supaya apa yang kita buat ini benar-benar tepat sasaran gitu, bermanfaat. Kami wawancara ke penyintas, lalu baca-baca paper, karena memang kami nggak ada background di situ ya, jadi kami harus banyak belajar, baca paper tentang baby blues, dan lain-lain sebagainya itulah. Dan akhirnya ini beberapa fitur yang kami pikirkan, ini halaman depannya seperti ini. Lalu selanjutnya, nah ini ada summary, jadi di sini bisa ketahuan gitu ya, ini kalau dia udah melakukan screening, ini fitur utamanya itu screening baby blues. Kalau dia sudah melakukan, maka begitu dibuka akan ada hasilnya. Anda mengalami screeningnya di mana Mbak Irma? Di sebelah sini, ini fitur ini. Oh, nggak kelihatan. Yang kuning ini. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Mbak. Di kita nggak kelihatan. Oh gitu. Iya. Cuma halaman utama. Iya, belum bergerak. Bentar. Saya ulang lagi kalau gitu. Sekarang? Ya. Dah. Ya ini. Ini kalau misalnya dia belum melakukan screening ya ini nggak belum muncul. Tapi kalau dia udah screening maka akan ada hasilnya di sini. Anda mengalami baby blues atau enggak. Lalu di sini ada sarannya, pertolongan atau melakukan beberapa metode rilis stres yang kami berikan. Aduh maaf ini. Oke, mau ikut ya? Nggak apa-apa Dek. Mau ikut jadi presenter kayak Mama ya? Nah, ini fitur utamanya ada di sini. Nah, lalu kami juga ada ini metode rilis stres. Ada pijat postnatal. Pijat postnatal, ada bisa lihat video. Jangan harapannya bisa dilakukan di rumah ya. Biasanya kan ibu-ibu juga kalau stres enak gitu ya dipijat gitu ya. Nah, ini ada video tutorialnya. Dilakukan bersama suami kali ya. Berarti yang seharusnya nonton video tutorialnya suaminya ya atau orang lain ya? Supaya bisa mijit ibunya. Iya, supaya bisa mijit si ibunya kan? Iya. Dan ada cari layanan, jadi bisa cari layanan, bisa terkoneksi dengan layanan lain gitu? Iya, gitu. Bisa koneksi dengan bidan atau misalnya ibu dan anak yang punya. Bisa dengan pijat postnatal. Mbak, punten Mbak Irma. Jadi dari screening baby blues itu begitu dia udah ngisi, kembali ke depan ini lagi ya. Kemudian muncul summary-nya ya. Iya. Kita termasuk. Ini kan ada pertanyaan itu ya. Nanti bisa dijawab. Nanti dari situ ada hasilnya. Kalau dia nilainya kurang dari 10, dia nggak termasuk nggak baby blues. Tapi kalau lebih dari 10 baby blues. Gitu. Saya lanjut lagi nih. Ini masih dari halaman beranda. Ini tadi saya lupa jelasin ada 3. Sini ada beranda, ada browse, lalu ada akun. Masih di halaman beranda. Next, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini yang EFT, Emotional Freedom Technique, ada di sini, ada video tutorialnya. Jadi dengan harapan si penggunanya bisa mempraktekkan langsung dari ahlinya di sini. Nah, ini yang ketiga ada konsultasi dengan psikologi. Bisa di sini sih kami rencananya konsultasinya ada beberapa jalur ya, bisa melalui chat atau lalu telepon atau apalagi ya email. Kalau ada yang bisa pakai email seperti itu. Jadi kalau ini pilihan si pengguna atau rekomendasi si teman ibu?
pijat, kemudian sampai ke EFT, lalu ke konsultasi psikolog? Kalau misalnya dia gejalanya udah masuk ke baby blues sih, dari kami langsung dipilihkan konsultasi psikologi. Keluarnya pilihan Anda sepertinya butuh layanan profesional psikolog gitu? Ya, seperti itu. Misal kalau misalnya dia nilainya mendekati 10 gitu ya, dia udah mulai ada gejala menuju baby blues, nah kita bisa kasih jawaban ini untuk pijat postnatal atau EFT itu tadi. Jadi proses dibantu dulu sebelum sampai nilai 10 itu proses self healing lah ya, maksudnya menyembuhkan secara mandiri ya, kayak tadi EFT kan dia tapping aja kan di titik-titik tertentu gitu ya. Iya, yang bisa dilakukan sang ibu di rumah gitu ya. Iya, betul. Kecuali kalau dia udah nggak bisa melakukan itu sendiri dan masih masih ada gejala baby blues, ya harus menghubungi psikolog. Nah, untuk psikolognya sendiri ini apa dipilih kayak macam halodoc gitu atau gimana? Nah, itu kami masih belum kebayang ini, Mbak. Oh, oke. Ini ada masukan iya. dari psikologi. Seperti apa? Iya. Prototype siapa yang kami? Iya, baru prototype ya. Tapi kemarin kan katanya diuji coba dulu nih ya, prototipenya ya. Sudah diuji coba ya, Mbak? Oh, prototype ini kayak ini belum. Kami belum sampai ke tahap itu. Jadi baru wawancara, lalu keluar ide terakhir baru sampai sini. Oh, oke. Jadi memang belum diuji ya, maksudnya ini seberapa user friendly digunakan, Ya, belum sampai jalan ya, Mbak ya? Mbak Irma ya? Gimana? Ini saya lanjutin? Iya. Ini lalu selanjutnya ini sampai ke ini tahap browse. Browse di sini kami mencantumkan informasi karena tadi kan emang satu sumber baby blues itu karena ibunya kurang informasi ya bagaimana cara merawat bayi lahir. Sebentar deh. Lanjutin dulu, Kis. Wow. Mana tadi? Sampai edukasi ya, Maya? Iya. Oke. Dah. Kalau untuk tenang udah. Nah, ini ada tentang edukasi merawat bayi baru lahir, tentang bayinya. Tapi kami juga nggak cuma fokus ke bayinya, kami juga fokus ke ibunya, menjaga kesehatan ibu yang baru melahirkan. Nanti rencananya sih di sini ada artikel-artikel, lalu bisa dicari gitu, ibu butuh artikel tentang apa gitu, misalnya bagaimana cara yang itu tadi mengatasi tangtai, bisa ditulis itu tangtai lalu keluar artikelnya gitu. Iya. Lalu ini selanjutnya fiturnya ini temani gizi ibu. Ini kami dapat ide ini karena kebanyakan ibu-ibu kalau udah punya newborn itu masaknya susah ya, boro-boro masak gitu ya, mandi aja kadang nggak keburu gitu ya. Padahal gizi ibu yang baru melahirkan itu juga sangat penting gitu kan, itu juga mendukung untuk ASI ya, supaya ASI lancar gitu kan. Sedangkan ibu newborn juga makannya banyak ya, kalau gizinya nggak tepat gitu ya, itu juga mempengaruhi mood ibunya. Jadi di sini kami menyediakan ini semacam catering ya, mungkin catering yang khusus untuk ibu baru melahirkan. Jadi apalagi buat yang di rumahnya dia cuman berdua, bertiga mungkin ya, untuk anak pertama ada ibu dan ada suaminya. Nah, itu gimana itu cara masak ibunya ya. Jadi kami berpikir untuk menyediakan catering makanan sehat untuk ibu baru ini. Untuk 30 hari. Jadi selama masa nifas itu. Ya, maksudnya kita difasilitasi, ibu itu difasilitasi apa gimana? Nah, itu ada 2 opsi. Ada yang sifatnya donasi. Iya. Itu kalau di komunitas kami di Bandung ini ya, di ITB Motherhood, ini sih udah jalan. Jadi untuk donasi makanan untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, kami gantian gitu kirim makanan untuk ibu ini untuk serumah
makanan untuk serumah dalam 1 hari. Nah, itu yang donasi. Yang kedua ini catering. Rencananya sih begitu. Jadi ada kalau catering ya pasti harus bayar. Kalau lewat fitur ini, si ibu akan menemukan komunitas yang punya aktivitas donasi makanan gitu? Atau penyedia catering? Ya, ya benar Mbak. Seperti itu. Ya. Berarti ini peluang juga nih buat teman-teman yang lain ya. Mungkin bisa bangun komunitas donasi makanan. Jadi nama komunitasnya bisa masuk di fitur ini gitu ya. Ada siapa gitu ya donasi makanan. Oke, menarik. Jadi selanjutnya sih ini akun biasa ya. Informasi ibu, email suami. Ini email suami. Nama saya sih berencana masukin juga nomor handphone suami ya. Jadi nanti kalau ibunya mengalami baby blues, notifikasinya langsung masuk ke HP suaminya gitu. Pak, ini istrimu baby blues gitu. Tolong diperhatikan lebih lagi gitu. Seperti itu. Udah sih yang terakhir ini. Nah, ini kalau ada masukan dari mbak-mbak sekalian di sini, sebenarnya kami masih dalam tahap prototype, jadi masih pengembangan banget dan memang masih berupa ide yang baru keluar dari oven gitu ya. Masih butuh pengembangan, butuh investor juga mungkin ya di sini ya, supaya aplikasinya bisa benar-benar jadi. Seperti itu. Iya. Silakan kalau ada ini. Tambahan ada lagi nggak, Chris? Ini ada rekan saya sih sebenarnya dari KPP Mbak Dia hari ini. Mbak Rin, on nggak? Yuk, kamu Mbak. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi. Oke, ini kebetulan tadi ada pertanyaan nih, bukan pertanyaan sih ya, berbagi cerita sebelum saya tanya ke Mbak Irma dan Mbak Kristal. Mbak Rini Nur Asia, oke. Saya 4 kali melahirkan, 3 kali mengalami baby blues. Lahiran pertama dulu nggak ngerti ada sindrom begini. Pas temen tanya, kamu ngerasa baby blues nggak? Saya bilang, apaan tuh? Terus dia jelasin dalam hati saya, ada-ada aja kondisinya. Alhamdulillah lahiran pertama dikelilingi oleh keluarga besar yang support banget. Karena anak pertama saya adalah cucu pertama di keluarga saya, keponakan pertama. Oh, jadi full ini ya, full perhatian ya. Jadi nggak mengalami baby blues karena memang full perhatian anak pertama. Pas lahiran anak kedua, saya mengalami yang namanya lelah bangun malam. Anak nangis sepanjang malam hingga subuh. Tugas domestik, antri, otomatis fisik lelah, jiwa apalagi. Kondisinya saat itu sudah jauh dari keluarga besar. Nah, dampaknya komunikasi dengan suami memburuk. Saya ingin dia yang ganti pegang baby, tapi dia nggak ngerti, malah pulang kantor sudah capek ya tidur. Iya, memang begitu ya. Jarak anak pertama dengan kedua hanya terpaut 11 bulan, jadi dekat ya. Kondisi saya belum siap untuk punya bayi lagi, tapi pas ketahuan hamil sudah usia 7 minggu. Dokter anak menolak, DSOG menolak untuk melakukan kuratase saking lelahnya dengan kondisi seperti itu. Pernah saya banting bayi saya ke atas kasur. Alhamdulillah Mbak, masih dibantingnya di atas kasur ya. Tapi saya sadar banget ini salah dan mungkin inilah yang orang bilang baby blues. Ya, jadi ini kenapa terima kasih nih sama Mbak Irma dan Mbak Kristal ya. Teman-teman, kalau saya juga sedang mendalami parenting, kebanyakan ya isu-isu mental health di orang dewasa, kalau kita telusuri gitu ya, ujung-ujungnya adalah pada saat kondisi bagaimana dia diasuh waktu kecil. Ya, berarti kan kita menengok lagi ke belakang tuh, bagaimana dulu kondisi ibunya, bagaimana ayahnya gitu ya dalam pola pengasuhan. Walaupun kalau kita bicara dalam konteks pengasuhan nggak mesti ayah dan ibu ya, artinya orang-orang yang terlibat dalam pengasuhan si anak. Ya, karena boleh jadi ada situasinya ayah ibunya baik gitu ya, tapi tantenya, omnya sangat intervensi gitu. Nah, itu yang seringkali juga menimbulkan luka-luka pengasuhan pada anak, yang pada akhirnya menumbuhkan orang dewasa yang tidak sehat secara mental. Nah, pola-pola pengasuhan itu didominasi sebagian besar ketika berdampak pada kesehatan mental,
itu adalah di usia 0 sampai 2 tahun. Ya, 0 sampai 2 tahun, di mana kalau kita lihat kan itu masa masa menyusui ya, yang memang diharapkan, terjalin bonding atau ikatan antara anak dengan ibu gitu ya. Kemudian, kepercayaan ya. Seringkali itu kan ada nih mitos-mitos juga ya, kalau anak nangis jangan digendong, nanti dia, apa namanya tuh, bau tangan. Padahal kita kalau gendong bayi cuci tangan dulu ya, nggak bau tangan tapi bau sabun. Nah seringkali kayak gitu, padahal itu juga sebenarnya trust ya, apa ya, tes case ya si bayi ya, bagaimana dia berkomunikasi, kalau saya seperti ini, respon apa sih yang terjadi di lingkungan saya? Nah gitu, ketika kita hadir cepat, ada apa, paling tidak nanya gitu ya, "Kenapa?" Diajak ngobrol, ya nangis. Karena kan bayi itu kan belum bisa berkomunikasi ya, jadi cuman, ya bahasa komunikasinya satu gitu ya. Nah, si ibu ini yang perlu belajar apakah ini dia nangis karena lapar kah, karena, popok kah, karena, apa, ada yang nggak nyaman kah, misalnya digigit semut atau digigit nyamuk gitu ya. Jadi dia, membangun kepercayaan dan juga membuktikan gini, bayi kan cuma bisa telentang doang ya teman-teman ya. Jadi pada saat dia nangis, itu juga bahasa dia untuk mengetahui, ada nggak sih orang-orang di sekitar saya? Nah, itu membangun, trust juga ya. Kalau dalam tahapan perkembangan manusia itu ada yang namanya istilahnya secure attachment. Jadi, merasa aman ya, secure bahwa, oh ada orang di sekeliling saya yang akan bantu saya, ada orang yang sekeliling saya akan memenuhi kebutuhan saya, kayak begitu. Nah kebayangkan kalau misalnya ibu-ibu sebagai orang pertama ya, bukan orang satu-satunya ya, orang pertama karena 0 sampai 2 tahun memang kebutuhan bayi banyak hanya bisa dipenuhi oleh ibu ya, kayak ASI gitu kan, bapaknya kan nggak bisa ngasih ASI gitu kan. Cuman membantu memijat supaya keluar hormon oksitosin yang akan mempelancar ASI. Nah, itu prosesnya kayak begitu. Nah, sehingga ibu bahagia menjadi sangat penting. Ya, mudah-mudahan tadi dengan apa namanya, aplikasi tadi ya akan lebih banyak ibu-ibu yang, sehat ya, sehat mental sehingga dia lebih siap. Tadi kan fitur-fiturnya termasuk edukasi gitu kan ya, kemudian makanan. Nah itu betul sekali. Kalau tadi, ada beberapa treatment atau penanganan bagaimana mengurangi baby blues adalah, dengan banyak makan ikan, ya, dengan banyak makan ikan karena dia mengurangi, depresi. Jadi ada penelitian bahwa wilayah di mana penduduknya konsumsi ikannya tinggi gitu ya, maka, apa tuh namanya, potensi depresinya termasuk, postnatal ini menjadi lebih rendah gitu. Nah kemudian ada lagi tadi tuh EPA, DHA gitu ya, nah itu kan banyak banyak, terkait juga dengan makanan ya, maksudnya asupan gizi dan sebagainya. Nah ini, eee, di aplikasi ya atau tadi di fitur Amanogawa ini juga sudah ada ya, bagaimana edukasi makanan apa sih gitu ya, yang bisa membuat rileks atau juga mengumpulkan. Nah ini juga kalau saya ngelihatnya fitur yang, Mbak Amanogawa kembangkan ini juga akhirnya mencoba menjalin ini ya, maksudnya kayak misalnya ada orang misalnya komunitas yang mau donasi makanan, bisa di situ gitu ya, atau, layanan atau services, lainnya, misalnya yang nawarin mijet, ya bisa dimasukkan ke situ. Ini kan jadinya, melibatkan banyak orang ya, melibatkan banyak orang sehingga mudah-mudahan semakin, berkah juga gitu ya. Terus, oke. Mbak Rini, ini Mbak Rini mau ada komentar nggak nih? Komentarnya di chat nih dia. Salut untuk Amanogawa yang sudah berusaha mendalami baby blues meski tanpa background psikologi atau psikiatri. Adakah psikolog atau psikiater yang digandeng sebagai konsultan ketika membangun aplikasi ini? Pertanyaan kedua, apakah aplikasi ini lebih diarahkan untuk self-help, support group, atau ruang konsultasi? Nah, ini pertanyaannya buat teman-teman Amanogawa nih. Mangga, siapa yang mau jawab? Biasanya freeze terus deh kelihatannya. Heeh. Atau itu kali videonya di-on, di off-kan dulu mungkin bisa, Mbak. Biasanya begitu, biar nggak berat.
Oh iya, iya. Coba. Oke, saya off-kan dulu. Itu sama sekali nggak ada konsultasi ke psikolog atau psikiater. Jadi memang kami otodidak gitu. Hanya dari baca-baca paper, kemudian tanya-tanya orang, wawancara, ngumpulin responden, seperti itu. Respondennya juga baru sedikit untuk menggali informasi. Terutama dari baca sih, kami lebih ininya dari baca. Kalau untuk kedepannya, untuk pengembangannya, pengennya tentunya ada konsultan juga gitu. Ada konsultan dari psikolog, karena ini kan bukan background kami ini astronomi gitu. Jadi agak-agak jauh ya dari langit tiba-tiba ke psikologi gitu. Gitu. Terus kalau pertanyaan kedua mungkin Irma bisa menjawab yang apa sih? Apakah aplikasi ini lebih diarahkan untuk self help, support group atau ruang konsultasi? Sebenarnya kami pengennya sih tiga-tiganya itu ya dapat gitu. Self dapat, jadi makanya ada fitur pijat tadi ya, sama EFT yang bisa dilakukan ibu sendiri dengan bantuan suaminya. Lalu support group sebenarnya ada konsultasi psikologi ya. Diharapkan sih bisa mendukung ibu ini. Ruang konsultasi ya masuk ke konsultasi. Kalau support group mungkin kan bisa bikin kayak semacam WA group gitu, Mbak. Iya, kita nggak ada ini di sini. Para apa sih? Para ibu-ibu yang terkena baby blues yang saling cerita gitu mungkin, atau yang grup sharing ini gitu ya. gitu. Iya. Iya, mungkin ada fitur yang di situ juga bisa kalau ada saya pernah pasang aplikasi Asian Parents. Ya, Asian Parents itu juga banyak sekali fitur-fiturnya. Saya kan kebetulan ini Mbak, anak jauh ya, antara anak pertama sama anak kedua itu beda hampir 13 tahun. Jadi kayak punya anak baru lagi gitu, punya bayi baru lagi. Jadi buat ibu-ibu yang ngerasa saya nggak belajar, saya aja belajar lagi gitu. Karena lupa gitu ya, dan setiap anak kan pasti punya karakter yang beda lagi gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu anak kedua saya ikut tuh aplikasi Asian Parents. Nah, di situ saling ada tuh, jadi kayak ada fitur di mana ibu-ibu saling berbagi. Kayak misalnya gini, "Kok anak saya nggak mau nggak mau minum susu ya, nggak mau ASI ya." Nah, nanti ada ibu-ibu yang ngasih support, saran gitu ya. Nah, itu biasanya sama adminnya kalau udah ada yang ngebully-bully gitu ya, itu langsung di-delete gitu ya, maksudnya komentar-komentar yang irrelevan gitu ya untuk membantu si ibu ini gitu. Jadi sangat kondusif, termasuk saya menghadapi kesulitan menyusui itu pada anak kedua. Kalau pada anak pertama itu lebih banyak fluktuasi emosi ya, karena anak pertama ya, terus kemudian itu tadi yang dialami sama Nila juga. Benturan antara susu formula sama ASI gitu ya. Terus kalau anak nangis apakah langsung digendong apa didiamkan, itu masih jadi dramanya tuh waktu itu. Ya sebagai anak pertama. Nah, tapi yang anak kedua ini dengan dengan fitur Asian Parents itu saya merasa cukup terbantu ya. Jadi ketika misalnya ada masalah apa saya tinggal klik aja, ini gimana gitu ya. Kalau waktu dulu kan belum ada teknologi, belum secanggih ini gitu ya, nggak tahu harus bertanya gimana. Paling yang saya andelin waktu itu adalah sesama temen yang melahirkannya jaraknya cuma 1 minggu, ya udah kita kalau malam-malam ngobrol aja lewat telepon gitu ya, saling curhat gitu. Artinya ibu-ibu nih sebenarnya ini mungkin juga bisa masukan buat Amanogawa. Ya tadi butuh diterima perasaannya gitu ya. Iya aku punya perasaan yang sama, aku punya pengalaman yang sama. Nah, itu mungkin bisa lewat support group tadi ya. Ada fitur yang memungkinkan orang bertanya tapi di-support gitu ya, bukan bukan tadi ya sebagai ajang kompetisi gitu ya, "Anakku begini, kok kamu begitu sih?" Nah, kayak begitu. Itu mungkin. Nah, ini ada pertanyaan juga untuk Mbak Nila.
kan udah punya pengalaman nih Nil, memenangkan struggle ya dengan baby blues. Berarti kan ada pengalaman keberhasilan. Nah, apa tips yang paling penting menurut Nila untuk ibu-ibu yang mengalami baby blues? Nah, ini juga mungkin bisa masukan juga buat teman-teman Amanogawan. Saya nggak tahu nih wawancara Amanogawan ini termasuk ibu-ibu yang survive kah dengan baby blues atau gimana tadi mekanismenya? Mekanisme risetnya. Ya, yang pertama baby blues itu kan ada tingkatannya tadi seperti Iya. yang Mbak Eka bilang. Jadi serendah mungkin perasaan-perasaan yang kayak cemas, galau itu cepat dikenali gitu ya. Jadi nggak nunggu tadi, jangan diabaikan, nanti juga hilang sendiri. Cari tahu terus gitu. Itu apa ya? Jangan menunggu sampai makin parah kayak tadi aku hampir nggak mau punya anak, rasanya pengen ku masukin lagi ke perut gitu ya. Jadi Lebih benar-benar sakit Nil. jadi jangan kenali aja sih kalau cemas, paling nggak Ya. apa-apa, dipahami dulu atau sedih, marah, kesel, kayak nggak sanggup punya anak, kayak belum siap punya anak, itu ditulis rasa-rasa apa aja yang ada di pikiran, capek ngurus anak, pengen istirahat, pengen apa, apa ya, disadari gitu ya. Diterima perasaannya dulu gitu, kadang kita nggak bisa tahu sebenarnya aku tuh sebenarnya kenapa sih, itu coba dikeluarin. Iya. Terus sedih, oh apa. Terus yang kedua, dulu aku sangat perfeksionis orangnya, jadi sangat mikirin apa kata orang. Jadi yang tadi, mitos-mitos atau perbandingan-perbandingan dengan kata orang atau itu berusaha aku untuk apa ya, memfilter itulah. Jadi terus kalau di rumah kayak tadi kalau cuma berdua doang sama bayi, kayak ngeliat rumah berantakan, ya udah gitu. Kalau ngeliat, jangan dipikirin gitu. Terus kalau misalkan fokus ke tenangin diri dulu aja, misalnya masih ada kerjaan numpuk gitu ya ditagih, ya udah tar dulu gitu. Jadi benar-benar jangan terlalu perfeksionis juga gitu. Kadang bener kan ibu cuma anak cuma butuh ibu bahagia, bukan ibu yang sempurna gitu ya. Yang ketiga tuh ya masalah komunikasi dengan suami. Aku merasakan juga karena suamiku agak kurang paham gitu ya, tentang suamiku bukan tipe orang yang suka baca, dan aku orang yang suka baca. Jadi kayak kalau aku kasih informasi apapun, dia lebih percaya kata orang. Jadi kayak aku ditampik, "Oh ini ada baby blues loh," itu dia kurang paham. Jadi cara komunikasi sama suami, kalau komunikasi sama suami buruk adalah komunikasi sama teman. Makanya tadi kalau Mbak Eka bilang ada kayak di aplikasi Asian Parents, misalkan anakku begini atau enggak, misalnya aku rasanya pengen marah-marah sama anakku, aku nyubit-nyubit bayi aku, itu tuh dikasih judul tapi dia bisa diakses terus gitu loh. Kalau WA group kan harus nyari-nyari ke atas ya, mungkin kayak ada kayak kumpulan FAQ pertanyaan, Iya, kan bisa betul. diakses terus-menerus, jadi kalau dia nyari di filter, dia bisa cari yang sama dengan kondisinya, karena kan masalah ibu beda-beda gitu Ya, kan, betul. usianya beda-beda, masing-masing tiap orang beda-beda, caranya juga beda-beda. Jadi tinggal di judulnya apa, tinggal dia cari sendiri. Terus sama mengedukasi diri. Tadi aku juga sama kayak Mbak Eka, cari aplikasi apa aja. Misalnya tentang perkembangan bayi. Oh, anakku belum bisa tengkurap misalnya gitu. Aku mau masalah menyusui udah selesai, masalah yang kedua masalah perkembangan bayi, tumbuh kembang anak. Ini udah bisa tengkurap, ini enggak. Berarti kalau aplikasi ini kan memberikan informasi normalnya tuh usia berapa sampai Iya. bulan. Oh, ya iyalah dia 4 bulan, 3 bulan udah bisa tengkurap, anakku baru 5 bulan tuh kayak dibanding-bandingin. Masih normal kan, anak kan juga beda-beda kan waktunya gitu kan. Jadi aplikasi itu untuk menormalkan bahwa jadi kita tuh nggak cuman perasaan aduh Sendiri. Ya, sendiri, kita nggak sendiri ngalamin itu ya. Omongan orang, tapi aku cari, oh normalnya segini gitu ya. Terus ntar belum lagi drama empati gitu kan. Nanti itu kadang aku masih merasa kayak masih sampai sekarang kadang masih muncul-muncul gitu ya. Jadi setiap ada kayak gitu aku mencari informasi ini normalnya itu atau informasi tentang empati, mitos, apalagi empati sekarang dunia udah berkembang, yang dulunya zaman dulu kayak gimana, sekarang 4 bintang segala macamnya. Jadi mengedukasi diri
Menurut Mhm. aku sih penting. Itu sama kalau suaminya support, alhamdulillah dari sejak hamil tahu informasi tentang menyusui, suaminya support tentang tahu informasi tentang baby blues tuh alhamdulillah. Tapi kalau enggak komunikasi terputus atau buruk dengan suami, caranya ya temen. Karena tadi aku ngerasa nggak semua temen juga paham sama kita. Iya. Jadi semakin banyak pilihan informasi atau sharing dari temen, itu mungkin kayak menormalkan perasaan kita gitu. Iya. Nah, itu bisa jadi masukan lagi tuh buat tim Amanogawa ya. Jadi answer question ya. Jadi saya juga merasakan di aplikasi itu ya. Kalau yang saya alami waktu itu adalah karena kita menyusui, kita nggak tahu nih sebenarnya kapasitas ASI yang kita hasilkan itu berapa banyak sih gitu ya. Nah, pengalaman saya di bayi saya yang kedua, saya merasa, eee, kok pada saat menyusui kayaknya bayi saya kenyang, gitu ya, kayaknya. Karena dia nggak nangis lagi gitu. Tapi pada saat saya perah, kok sedikit. Gitu ya. Kok ini karena saya masih bekerja kan, maksudnya, ya sambil bekerja gitu ya. Nah ini bener nggak sih dia segini kebutuhannya gitu. Nah ternyata pas dicari-cari gitu ya di aplikasi itu ada gitu ya, ada bahwa ya kondisi itu ada. Nah akhirnya betul tadi ada perasaan, "Oh aku nggak sendiri ngalaminnya," gitu ya, ternyata ada juga tuh kasus-kasus yang lain gitu. Itu pertama nih Mbak Kris sama Mbak Irma. Terus yang kedua nih masukan saya juga adalah, mungkin di awal kalau misalnya mau self healing ya, di awal itu ada pembukaan, prolog lah gitu ya, bahwa tadi sempat disebut juga oleh Mbak Nila, bahwa kan ada 3 tahap ya untuk proses self healing itu ya. Aware dulu gitu kan, sadari dulu nih ada yang nggak nyaman nih di kita nih, ada sesuatu nih kayaknya nih yang perlu kita perbaiki gitu kan. Nah, seperti apa, misalnya kok aku bawaannya nangis mulu gitu, misalnya kok bawaannya sedih mulu gitu ya, atau kok aku kayaknya ada perasaan, apa ya, bersalah gitu ya, atau tadi tuh apakah ada bisikan gitu kan ya, bisikan nih bayi ini kayaknya akan lebih bahagia tanpa diriku gitu kan. Nah, itu kan harus disadari dulu. Nah, lalu diterima ya kan, acceptance kan langkah berikutnya adalah, nah acceptance yang apa, akan lebih mudah ketika dia merasa bahwa ini bukan persoalan saya sendiri, ya. Jadi ada orang lain punya persoalan yang sama gitu. Nah, itu mungkin bahasa-bahasa yang apa ya, istilahnya bahwa kamu nggak sendiri dan sebagainya itu bisa bisa diperbanyak lah ya di aplikasinya. Itu yang ketiga baru, eee eee, kelola. Ya, kelola. Nah, kelolanya itulah yang ditawarkan oleh, fitur-fitur tadi beberapa fitur-fitur Amanogawa ya, kayak misalnya, tadi, Mbak Kristal sendiri kan yoga. Yoga itu kan sebenarnya salah satu bentuk exercise ya, olahraga gitu kan, itu kan memang mengurangi gejala depresi gitu ya. Kemudian, apalagi tadi fitur-fiturnya, pijet kah atau EFT gitu ya. Jadi, dikelola kalau EFT kan terkait emosi, berarti pada saat emosi kita tidak nyaman maka kelolalah dengan EFT gitu ya. Atau pada saat tubuh kita nggak nyaman, ya udah panggil tukang pijet, misalnya kayak begitu. Jadi, eee, yang tadi ditampilkan itu adalah ragam pilihan bagaimana mengelolanya, gitu ya. Jadi, si ibu tahu nih, kalau saya udah sadar, saya terima, terus saya harus gimana nih, gitu. Nah, itu baru, di apa ya istilahnya, ditawarkan lewat, fitur-fitur yang tadi disampaikan oleh, tim Amanogawa. Tapi ngomong-ngomong, Amanogawa itu apa sih, Mbak? Penasaran nih nama nama salah satu bintang di angkasa atau gimana nih karena dari tim Eee, sebenarnya ini sih, Amanogawa itu mhm. artinya galaksi Bima Sakti dalam bahasa Nah itu Jepang. kan. Galaksi Cuman di kita kan nyebutnya Bima Sakti, tapi heeh, sebenarnya bahasa Inggrisnya itu Milky Way. mhm. Nah, Nah Milky Amanogawa Way ini sendiri Amanogawa ini Milky Way dalam bahasa Jepang. oh, oke Kalau oke oke. dari sejarah Yunaninya, Milky Mhm, Way itu adalah, air susu Hera, air mmm, susu Dewi Hera yang lagi mmm, menyusui Hercules. oh gitu, segede Iya, gitu ya? jadi dia ada jalur putihnya gitu kalau kita Mmm, lihat di langit. Nah Nah, kan itu betul juga betul kan saya ini pasti ada ada nyambungnya kaitannya dengan astronomi nih. ada nyambungnya sedikit lah berarti ke Iya Baby iya Blues gitu ya. iya iya.
Iya ya, oh gitu Ada ya. tambahan nggak Kristal dari Amanogawa? Itu sih memang. Sebenarnya arti Amanogawa itu artinya sendiri kan sungai. Cuma orang-orang Jepang itu sering menyebut Milky Way itu dengan Amanogawa juga gitu. Jadi harapannya itu ya sama gitu kan, seperti yang Irma bilang tadi, ada hubungannya sama baby blues, sama ibu-ibu menyusui. Iya ya, milky soalnya, milky. Milky, iya. Dan yang paling penting ada hubungannya sama astronomi kalau saya. Iya. Pokoknya gimana caranya harus melekat gitu ya. Iya, betul. Iya 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 iya. Oke, baik. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Mbak-mbak di sini mungkin nanti akan menjadi pengguna aplikasinya gitu ya, pengguna fitur-fitur itu. Ada nggak kira-kira masukan atau Mbak Rini nih, Mbak Rini Nur Asia, sebagai survivor juga gitu ya, kira-kira apa sih yang dibutuhkan, buat ibu-ibu yang mengalami ya, terutama ketika support dari lingkungan terdekatnya belum bisa diharapkan ya. Terus terang tadinya nih Mbak, apa namanya, Mbak Kristal dan Mbak Irma, saya pikir ini kayak, apa ya, bukan Sarah ya, apa sih yang pendamping robot itu? Jadi kalau kita lagi butuh teman Jadi curhat gitu ya, dia dia nyeloteh aja gitu kan, kayak tadinya saya pikir kayak begitu karena saya belum kebayang ya, tapi ternyata ini aplikasi yang terdiri dari fitur-fitur yang membantu, para ibu-ibu ini melalui ya itu semua. Iya keren, sekarang ada aplikasi untuk baby blues. Nah, ada masukan nggak Mbak Rini Nur Asia nih, kira-kira seperti apa, supaya kita mudah-mudahan ya ini bagian dari kita berkontribusi nih kalau nanti kemudian dipakai oleh Amanogawa, kemudian, Amanogawa dipakai oleh banyak ibu-ibu lain ya, ide kita ada gitu ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita juga begitu. Oke, gimana Nila sendiri ada ini closing statement deh kalau gitu ya, adakah? Closing statement ya intinya buat yang lagi hamil, yang sekarang sedang hamil, baik itu anak pertama atau anak kedua, apa ya, pasti punya cerita berbeda-beda gitu ya. Jadi, tentunya baby blues ini jangan dianggap sebagai suatu, apa ya, aneh gitu ya, atau yang harus nunggu ekstrim dulu gitu ya. Atau sesuatu ini sebenarnya perasaan normal, tapi jangan takut untuk bercerita, jangan takut, Betul betul. jangan merasa bersalah ketika Tuhan sudah memberikan kita kepercayaan untuk hamil, dan melahirkan anak kita, lahir, sampai sekarang, berarti Tuhan tuh udah percaya kalau kita tuh mampu. Ya. Sehingga Oke. bagaimana kita mencari informasi atau orang-orang dan berdoalah untuk ketemu orang-orang yang bisa membantu kita. Kadang, ada, cuma kadang, kitanya karena tidak berkomunikasi dengan banyak orang atau mungkin terlalu fokus sama apa ya, sempatkan waktu untuk menenangkan diri apapun caranya masih beda-beda gitu ya. Jadi, Ya. kita semua itu pasti merasakan, mungkin orang tua kita dahulu juga merasakan, cuma istilahnya nggak ada gitu, istilah Iya baby blues itu betul. nggak ada zaman dulu. Jadi mungkin, itu normal dan, bisa diatasi, ya, Iya iya. bisa diatasi. Oke, kalau dari saya mungkin gini ya, untuk bisa bukan ini ya, tidak perlu khawatir ya, ada orang yang ngerasa kalau baby blues itu, "Ah kamu jadi ibu kok nggak tahan mental," gitu ya, seringkali suka ada takut kayak begitu. Karena ternyata teman-teman prevalensinya itu 50-80%. Jadi kalau ada ibu-ibu melahirkan, 5-8 orang dari 10 orang gitu kan, itu mengalami, ya jadi kita nggak, apa ya, normal banget gitu ya, seperti itu. Nah, postpartum depression berkurang ya, dia cuma 15-20% di bawahnya. Dan terus jangan khawatir juga, nanti kalau aku baby blues, nanti aku membahayakan anakku nggak ya, gitu ya. Nah, untuk sampai postpartum psikosis itu prevalensinya cuma 0,1-0,2%. Nah, sehingga jangan sampai ketika kita mengabaikan, tadi ya postpartum blues berkembang menjadi PPD, berkembang menjadi psikosis, nah itu kan yang tidak kita inginkan ya. Mari kita dukung sama-sama nih mudah-mudahan ya Mbak Kristal sama Mbak Irma, bisa langsung launching gitu ya aplikasinya. Jadi, kita bisa, apa ya, menggunakan segera gitu. Nah oke, closing statement mungkin dari Mbak Kristal atau Mbak Irma.
apa ya? Kalau dari saya sendiri sih, ya semoga, karena emang niat awal saya itu pengennya itu dari dulu saya tuh pengen bisa bermanfaat untuk orang lain. Entah gimana caranya saya bisa berkarya, produktif dan sebagainya. Ini walaupun sekarang agak melenceng dari background saya yang astronomi gitu, tapi setidaknya ketika saya bisa bermanfaat untuk orang lain, itu kebahagiaan yang luar biasa untuk saya gitu. Dan semoga saja dengan aplikasi kami nantinya itu jumlah terutama yang mengalami depresi dan juga psikosis itu berkurang gitu. Kalau untuk baby blues iya normal, dibilangnya normal but not natural katanya gitu. Memang normal, tapi yang pengen saya kurangi jumlahnya itu yang lebih parah dari itu gitu, yang depresi dan juga yang psikosis. Karena kemarin waktu saya wawancara pun, saya wawancara responden penyintas psikosis. Bahkan sekarang beliau juga ada di sini gitu kan. Saya tidak tahu nih beliau mau disebut namanya atau tidak nih. Cuma luar biasa lah perjalanannya beliau penyintas psikosis. Saya cuma pengen jumlah ibu-ibu yang mengalami itu berkurang sehingga kita bisa menghasilkan atau menciptakan generasi selanjutnya itu yang jauh lebih bahagia daripada yang sebelumnya. Kan tadi kan dari pola asuh dan sebagainya seperti itu. Coba mungkin Irma. Apa ya? Kayaknya udah semua sama kamu, guys. Bingung. Jadi bingung. Ini sih sebenarnya ya itu tadi sih kalau balik lagi ke apa yang kami kerjakan ya, sebenarnya kami masih membuka banyak kolaborasi ini, terutama buat orang-orang yang kompeten di bidangnya, psikolog, ada juga mungkin untuk yang lainnya seperti di bidang IT juga. Ini karena jujur kalau dari bidang IT memang rencananya memang cuma saya yang mau mengerjakan gitu ya. Kristal bagian risetnya saya, sementara bagian produk developernya gitu. Dan saya juga sambil ibu rumah tangga sambil belajar coding ini, jadi emang cukup berat, menantang juga sih buat kami. Jadi kami masih membuka banyak kolaborasi buat psikolog ataupun developer, atau mungkin juga ada yang lain ya, dokter mungkin perlu juga ya sini ya Mbak ya, untuk ahli gizi atau apa ya. Betul, dokter, ahli gizi. Tapi mungkin modelnya kontributor ya, nanti pada saat aplikasi itu ada gitu kan, bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh ibu-ibu pengguna nanti ya, pengguna aplikasinya. Ya itu kami dengan senang hati ya menerima banyak ini, kalau ada semakin banyak masukan, dukungan ya itu terlebih lagi sih. Iya. Sebelum ditutup nih, tiba-tiba saya teringat, kan kita harus menyalurkan 3 pemenang nih. Aduh. Dapat amanah soalnya saya dari Indosat gitu ya, untuk memilih 3 orang. Siapa nih kira-kira Mbak-mbak semua tamu-tamu saya nih yang milih? Nanti dari kami ada pertanyaan nih, boleh Mbak? Boleh. Boleh. Gimana guys? Ini pertanyaannya gampang banget sih. Sebutkan 3 fitur aja, minimal 3 fitur yang ada di aplikasi Amanogawa Teman Ibu. Nah, Oke, silakan teman-teman. Tulis di chat aja ya. Tulis di chat aja. 3 yang paling fitur cepat nih kayaknya yang ada di Amanogawa. Ayo. Apa ya tadi ya? Dari Umi, konsultasi IFT donasi gizi. Catat dulu ya, belum tentu benar. Ya. Betul. Mana lagi nih? Masa 300-nya buat Umi asalnya? Masih ada 2 voucher lagi. Ayo, masih ada 2 voucher lagi. 2 voucher lagi, 1 vouchernya masing-masing Rp100.000.
Oke, Umi mau nanya apa, Umi? Open video aja, Mi. Open mic. Jadi gak usah chat. Yang chat itu masih buat menjawab pertanyaannya Mbak Manogawa nih. Udah cuman Mbak Umi sama Mbak Devina nih yang jawab. Yang lain gak pada ingat. Lupa. Ya nggak apa-apa, 2 aja berarti. Bisa nggak para Ini ada suami dapat edukasi tentang baby blues itu sendiri? Bisa ya. Suruh pasang aplikasinya. Emang agak susah sih memang mengedukasi suami ya. Pasti kita kasih alarm aja gimana gitu ya. Jadi itu kan nomor handphonenya dimasukkan kan ya? Iya. Jadi dari aplikasinya nanti ngasih alarm ke suaminya. Alarmnya kayak lakukan ini gitu, SMS. Bukan alarm. Kalau alarm itu berarti ini ya Mbak, harus ketika ada emergency atau sesuatu yang urgent dari sang ibu ya? Atau gimana? Iya, kalau hasil dari tadi deteksinya merah atau dia baby blues, langsung ngirim alarm ke notifikasi ke HP suaminya. Oh, terus ini ada nggak saran-saran yang harus diberikan ke suaminya? Iya, boleh, bisa. Iya, kalau cuma notifikasi dia juga bingung, apaan tuh baby blues, aku harus ngapain gitu kan. Ini apa sih nih, istriku pasang aplikasi apa gitu. Nah itu mungkin kadang-kadang gini ya, harus juga pahami ya cara laki-laki itu memang kan dia nggak bisa tuh dinasehatin sama perempuan, apalagi sama istrinya, ya nggak? Nah, sama jadi, orang lain. Perlu sama orang lain. Nah, kalau misalnya dari Manogawa misalnya sudah ada warning nih, udah tahu nih si ibu mengalami baby blues. Mungkin bentuknya udah bukan cuma ngiung-ngiung doang gitu ya. Tapi apa yang harus dilakukan oleh si suami gitu, tahapan-tahapannya step by step-nya gitu. Tertanda Manogawa. Aduh, nanti kita dilaporin sama suami-suami ini. Aplikasinya mengganggu. Aplikasinya mengganggu suami. Membantu para ibu mengganggu para suami. Nah itu tagline ya, jangan-jangan di suami-suami ya maksudnya ya. Iya, ya seperti itu. Jadi ada saran-saran yang memang harus dibaca dan diketahui sama suami ya, apa yang harus dilakukan. Karena kadang-kadang mereka juga nggak tahu harus gimana gitu. Apalagi istri kondisinya sedang emosional kan, maunya harusnya kamu ngerti dong gitu. Nah, makin nggak nyambung lah gitu ya. Seperti itu ya, mungkin jadi pemenangnya adalah siapa dari tim Manogawa? Kalau saya mungkin yang ini aja ya, yang sharing luar biasa nih Mbak Rini Nur Asia ya. Iya Mbak Rini, makasih udah sharing Mbak. Nur Asia, ini kesediaan terbuka untuk berbagi pengalamannya gitu ya. Terus tadi sama 2 yang menjawab, yang itu benar semua nggak jawabannya Mbak Irma dan Mbak Kristal? Mbak Devina Utami dan Mbak Umi ya yang jawab ya? Iya. Benar dua-duanya? Ini yang donasi gizi sebenarnya kurang tepat ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang paling tepat Mbak Umi? Donasi gizi benar apa enggak? Donasi gizi, donasi makanan bergizi, nggak apa-apa ya. Mendekati nggak apa-apa Mbak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, yaudah ya 2 orang ya, dapat ya. Mbak Umi, Mbak Devina Utami mungkin bisa dituliskan nomor akun apanya sih kemarin tuh katanya? Indosat. Nomor akun Indosatnya ya, IM-Kos Indosatnya ya. Sebentar. Kalau nggak punya Indosat gimana Mbak? Nah itu dia kayaknya masalahnya. Nanti bisa jawab nomor account IM-Kas-nya. Oh, sorry, nanti nomor account, tolong diinfokan aja nomor account IM-Kas-nya ke peserta. Nanti saya akan informasikan, mungkin bisa ditulis di chat nomor teleponnya Mbak Devina Utami sama Mbak Umi ya. Nanti saya kontak untuk saya informasikan nomor account IM-Kas-nya. Ya, biar langsung diinjek saldonya.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Kristal, Mbak Irma, Mbak Nila, Mbak Rini, dan semuanya tadi yang sedia berbagi dan juga yang menyempatkan waktu untuk hadir untuk berbagi di sini ya. Ini saya Makasih, tunggu ya, Mbak. Mbak Umi sama Mbak Devina ya, nomor teleponnya ya di chat ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Sama Mbak Rini Nur Asia, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih ya Mbak Eka, makasih Iya, dari Amanah sama-sama. Lewat sharingnya. Mbak Rini jangan lupa ya Belum kenal. itunya nomor teleponnya. Mbak Umi juga nanti biar saya kontak. Kirimnya kemana Mbak Eka? Di chat aja, di chat. Oke, Ya. siap. Oke. Yang udah ngirim ini Mbak Devina. Umi mana Umi? Oke. Terima kasih ya Mbak Kristal, Mbak Irma. Mudah-mudahan sukses dengan Ditunggu aplikasinya. Nah, tuh Suka ditunggu banget. aplikasinya. Oke. Saya akhiri ya, sudah semua. Sampai jumpa lagi di From pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.